Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Sampai akhir abad ke-15 orang Eropa masih berbeda pendapat tentang bentuk muka bumi. Ada yang menyatakan bumi ini datar dan ada yang menyatakan bumi ini bulat. Tokoh yang terkenal menyatakan bumi ini bulat adalah Ptolemy. Ptolemy menyatakan bahwa di sebelah selatan Khatulistiwa ada suatu daratan yang luas untuk mengimbangi daratan-daratan yang berada di sebelah utaranya. Letaknya tidak diketahui secara pasti. Ptolemy menyebutnya Terra Australis Incognita, daratan selatan yang belum dikenal. Ada 3 tokoh agama yang menentang teori ini, yaitu Lactantius menolak adanya Antipodes dengan alasan tidak mungkin ada orang berjalan dengan kaki lebih tinggi dari kepala dan pepohonan tumbuh ke bawah. Agustinus menolak karena tidak ada disebutkan dalam kitab suci. Cosmas menyatakan bahwa mempercayai adanya Antipodes berarti melakukan perbuatan bid'ah. Baik dilihat dari segi kitab suci maupun dilihat dari geografi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada akhir abad ke-16 orang Eropa belum mengetahui sedikit pun tentang benua Australia. Kedua belah pihak ilmuwan dan agama sama-sama belum mengetahui Australia yang sebenarnya. Selama abad ke-15 dan 16 suatu rangkaian peristiwa penting membuka jalan laut baru dari Eropa ke dunia timur dan ke daerah-daerah baru. Keberhasilan Bartholomeus Dias mencapai Tanjung Pengharapan. Disusul Vasco da Gama yang mencapai India 1948, membuka jalan baru ke dunia timur. Garis pelayaran Eropa meliputi Eropa, Tanjung Pengharapan, pantai Afrika sampai ke Ormuz, India, Malaka dan Maluku. Dengan tujuan untuk mendapatkan jalan yang lebih pendek, Christopher Columbus mengusulkan untuk berlayar terus ke arah barat. Ia menyatakan jika memang benar dunia bulat, maka sebuah kapal yang berlayar terus ke arah barat dari Eropa akan sampai ke pantai Asia Timur. Magellan, orang pertama yang melewati ujung selatan benua Amerika lalu memasuki Samudra Pasifik dan menamakan samudra itu dengan El Mar No Pacifico. Rombongan Magellan berhasil sampai ke Filipina. Di bawah pimpinan Delcano, rombongan meneruskan perjalanan ke arah selatan, ke Kepulauan Maluku. Akhirnya rombongan Delcano berhasil kembali ke Spanyol, 1522. Ekspedisi Spanyol ke arah benua Australia. Alvaro de Mendavia, Raja Muda Spanyol di Amerika memberangkatkan Alvaro, 1567, dari Peru. Ekspedisi ini berhasil menemukan Kepulauan Solomon diberi nama Guadalcanal. 1595, Alvaro ditugaskan untuk kedua kalinya ke Solomon. Dalam ekspedisi yang kedua ini ia berhasil menemukan Kepulauan Marquesas, namun tidak menemukan Kepulauan Solomon. Pedro Fernandez de Queiroz, ia seorang perwira yang ikut dalam ekspedisi Alvaro. Pada tanggal 21 Desember tahun 1605 ekspedisi de Queiroz diberangkatkan dari Callao di Peru. Sampai di New Hebrides terjadi pemberontakan awak kapal de Queiroz. De Queiroz pulang kembali. Pelayaran dilanjutkan oleh Torres, wakil de Queiroz, Luis de Torres. Torres meneruskan pelayaran dan memasuki perairan di sebelah selatan Irian. Torres melewati selat yang memisahkan antara Australia dengan Irian dan menamakannya Selat Torres, namun tidak menemukan benua Australia. Pelayaran orang Belanda. Sebab-sebab timbulnya penjelajahan samudra orang Belanda. 1. Reformasi di Eropa. Terjadinya perubahan politik di Eropa.
Pada awalnya bangsa Eropa hanya berfokus pada jalur darat, namun sejak perjanjian Tordesillas bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra. 2. Perang 80 tahun antara orang Belanda dengan Spanyol. 3. Penutupan kota dagang Spanyol terhadap perdagangan Belanda. Penutupan kota dagang ini menyebabkan di negara Belanda terjadinya krisis rempah-rempah. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, pelayaran Belanda untuk pertama sekali sampai di Indonesia pada tahun 1596. Garis pelayaran yang diikuti oleh Houtman ke Indonesia adalah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Van Linschoten dalam bukunya Itinerario. Hasrat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar menyebabkan Belanda melanjutkan ekspedisi ke selatan Indonesia. Kapal Belanda yang pertama sekali mengunjungi pantai Australia adalah Duiken di bawah pimpinan Willem Jans. William Jans memotong Selat Torres hingga suatu saat Maret tahun 1606, dia sampai di suatu lokasi di pantai barat semenanjung York. Dengan alasan perbekalan yang tipis dan ada awak kapalnya yang dibunuh oleh penduduk asli Australia, maka William Jans memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Tempat yang disinggahi oleh William Jans dinamakan dengan nama Tanjung Kirwir yang berarti kembali lagi. William Jans inilah orang Eropa pertama yang melihat dan menemukan benua Australia. Pada tahun 1611, Hendrik Brouwer secara kebetulan menemukan jalan laut baru untuk mencapai Pulau Jawa. Setelah melewati Tanjung Pengharapan, Brouwer berlayar terus ke arah timur sejauh 3.000 mil baru kemudian memutar haluan ke arah utara untuk mencapai Pulau Jawa. Jalur Brouwer diikuti oleh De Hartog. Dengan mengikuti rute pelayatan Brouwer, De Hartog secara kebetulan mencapai pantai barat Australia dan mendarat di Pulau Hartog Island. Di pulau ini Hartog menegakkan sebuah tiang dan meninggalkan sebuah piring yang dipakukan pada tiang tersebut. Sejak itu daerah perairan pantai barat Australia menjadi daerah yang dilalui secara teratur oleh kapal Belanda yang berlayar ke Indonesia. 1619, Frederick de Houtman sampai di pantai barat Australia di sebelah selatan kota Perth. 1623, suatu ekspedisi yang terdiri dari 2 buah kapal, Pera dan Amhem, dikirim untuk menyelidiki Teluk Carpentaria dipimpin oleh Carstens. Ekspedisi ini berhasil mencapai daerah Anamsland. 1627, kapal Golden Zipper berhasil sampai ke daerah Streaky Bay. 1628, kapal Vianden di bawah pimpinan Witt mencapai daerah De Wittsland. 1629, kapal perang Belanda Batavia mengalami kecelakaan di Houtman Sabrolos. Kapten Prancis Pelsat berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa ini menyadarkan VOC bahwa mereka harus memiliki peta yang baik tentang rute pelayaran ke dan dari Indonesia. Untuk kepentingan ekspedisi ini, diutuslah Abel Tasman. 1642, Abel Tasman mulai melakukan ekspedisi. Ia berhasil menemukan daratan Van Diemen's Land sekarang disebut Tasmania. Kemudian melanjutkan pelayaran ke arah timur. 9 hari kemudian berhasil mencapai pantai barat South Island, New Zealand, dan mendarat di Massacre Bay. Dari New Zealand, Abel Tasman meneruskan pelayaran memasuki Samudra Pasifik. 1643, Abel Tasman kembali ke Batavia. 1644, Abel Tasman ditugaskan untuk kedua kalinya untuk menyelidiki Selat Torres. Tetapi gagal. Kesan Belanda terhadap daerah Australia yang mereka temukan adalah suatu daerah yang gersang, sehingga pimpinan VOC menghentikan ekspedisi ke Australia.